Oh ya Pak, tadi itu ada agenda apa ya Pak ketika Karang tadi? Tuh, jadi begini, ini ada gas mengenai masalah tanah ini kan ada persoalan. Jadi warga atau masyarakat siapa tahu ada ketemu seperti oleh klien kami ini bisa menjadi pengalaman. Jadi apabila ditemukan di suatu daerah perdesaan ya, ini kan banyak ini. Ini ada di suatu desa yang tanah dahulunya itu milik suatu perusahaan. Nah, perusahaan ini itu sudah lama nggak ada kabarnya. Nah, dulu ceritanya ini PT atau perusahaan ini DP-DP dari tanah warga. Kemudian nggak tahu pembelanjaan itu dibuat apa, mungkin ya buat perumahan atau apa, kemungkinan besar di situ. Cuman PT ini kan sudah lama nggak ada kabarnya, nggak ada kabarnya, sehingga tanah ini kan tidak ada yang menguasai. Otomatis tanah ini seharusnya kan memang kembali lagi ke pemilik asal atau pemilik dalam konteks ini adalah kepemilikan haknya itu berupa girit atau C di desa tersebut. Nah, kalau sudah tidak dilanjutkan daripada pembelanjaan PT atau perusahaan itu, ini kan hak dan kewajiban daripada pembeli belum terpenuhi. Artinya pelunasan tanah-tanah itu belum dilaksanakan oleh pembelinya, sehingga PT ini nggak tahu kemana. Nah, kembalilah ke pemilik asal. Nah, tetapi di sini dimanfaatkan oleh desa tersebut. Nah, karena berhubung pengetahuan terbatas warga-warga atau desa itu, sehingga tanah itu diambil alih oleh desa. Nah, desa ini memanfaatkan daripada situasi seperti yang saya sampaikan tadi. Desa ini menjual lagi ke pembeli yang baru. Nah, yang notabene pembeli baru ini tidak mengetahui latar belakang atau warkah daripada tanah tersebut. Nah, dengan data-data yang sudah di skenario atau dalam hal yang namanya desa kan membuat surat-surat kayak sporadis penguasaan fisik ini kan bisa-bisa aja. Nah, cuman warga kan nggak tahu. Nah, dari proses itu sehingga dibuatlah suatu surat baru. Nah, setelah yang namanya ini kan suratnya masih diri atau C di desa, buku C desa itu dijuallah ke pihak ketiga lagi. Nah, persoalannya nanti suatu ketika kalau pemilik asal itu mengungkit ya, karena merasa dulu itu pembayarannya belum lunas oleh PT. Nah, ahli warisnya datang nih. Ini terjadi pada klien saya. Nah, sehingga ahli waris yang dahulu punya diri itu karena pembayarannya dulu itu tidak penuhi oleh PT tersebut, ahli waris datang lagi ke objek tersebut. Loh, objeknya kok dikuasai oleh orang lain. Nah, menanyakanlah ke desa. Nah, klarifikasi mengenai masalah surat segala macam. Ternyata ini desa juga sudah memainkan ke pihak lain. Nah, jadi pihak lain ini yang termasuk jadi korban juga oleh desa. Nah, ini terjadi sama klien saya. Yang pihak ketiga yang membeli daripada tanah tersebut, nggak tahu warkanya, latar belakangnya tanah tersebut, beli, niatnya juga untuk aset, tapi ternyata terjadi seperti itu. Nah, tadi kita sudah ketemu sama lurah, ya, klarifikasi, dan kemarin sebelumnya kami juga telusuri di lapangan, ketemu sama penggarap, sama petani-petani yang garap tanah tersebut. Nah, jadi kita sudah kumpulkan data semua. Alhamdulillah tadi sudah mengerucut, ada jalan keluar, mediasi. Lurah merasa bersalah karena waktu itu tidak tahu kalau ternyata ahli waris itu muncul dan langsung ke lapangan, nggak tahu alasannya seperti itu, cuman kan nggak tahu ya. Cuman kalau terjadi seperti ini, supaya warga, masyarakat
waspada. Ya, Diantisipasi. apa namanya, pembelian tanah sawah yang notabene di situ pernah SHGB, SHGU, hak guna usaha, hak guna bangunan oleh perusahaan atau PT, itu waspada. Nah, terus di situ kan banyak terjadi seperti itu. PT-nya karena tidak melanjutkan daripada proyek itu, PT-nya nggak ada kabar kuburnya, udah kemana. Jadi di situ kan karena HGU atau HGB itu ada masa daluarsanya, tidak diperpanjang lagi. Nah, ini kan kembali lagi. Ya, biasanya itu dimanfaatkan oleh desa itu. Nah, itu harus hati-hati kalau terjadi seperti itu. Begitu. Ya, sedikit banyaknya tadi sudah kami sampaikan, supaya hati-hati lah kalau terjadi seperti itu. Haji, gimana nanti Pak urusannya udah clear? Untuk Apa udah urusan jadi ketemu? alhamdulillah, jadi Pak Lurahnya itu sudah ketemu, merasa bersalah. Bila kita, karena kita belanja tanah, jadi untuk selanjutnya ya harus diganti dengan tanah. Walaupun lurah itu merasa keberatan, yang kita udah beli tanah ya harus dapat tanah. Untuk kelanjutan nanti ya kita negosiasi atau lanjut ke ranah hukum kalau ada negosiasi. Itu kalau saya harus dapat tanah. Tadi kan udah nemu titik terangnya ya? Iya, titik terang sih lurah udah merasa bersalah. Alhamdulillah dia bertanggung jawab untuk mengganti atau mengganti uang yang udah ada. Oh ya. Tuh. Cuman saya bersikukuh untuk minta ganti tanah. Oh iya. Iya.